Ketika banyak orang yang terhimpit masalah ekonomi ataupun keuangan, namun dengan hanya membuka layar smartphone, jutaan orang bisa terbantu untuk bisa melanjutkan hidupnya hanya dengan adanya pinjaman online ini. Di sisi kami, pinjaman online ini adalah pinjaman online yang telah terafiliasi dengan OJK, yang mana sistem keamanannya telah terjamin dan diawasi oleh OJK. Lalu juga dalam dunia kami, konsumen-konsumen atau pengguna itu tetap akan terlindungi karena saat ini sudah sangat signifikan seperti adanya sosialisasi ataupun edukasi yang masyarakat untuk bisa meningkatkan awareness mereka. Maka dari itu, kami sebagai pihak oposisi sangat tidak menyesalkan maraknya pinjaman online yang ada di Indonesia itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, mari kita masuk terhadap bagian klarifikasi atau respon yang akan saya berikan terhadap tim pemerintah. Namun sebelum itu, kita juga harus tahu apa sebenarnya titik perdebatan pada diskusi hari ini. Yang pertama adalah sebenarnya bagaimana sistem keamanan pinjaman online ini di status quo saat ini, lalu juga mengapa pinjaman online akan lebih benefit dari customer dan memberikan perlindungan bagi pengguna. Respon yang pertama adalah pihak pemerintah tadi mengatakan bahwa sistem keamanan pinjaman online itu mudah untuk diretas, misalkan data pribadi yang dijual ataupun misalkan digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Respon saya adalah hal ini tidak benar karena pada status quo perusahaan-perusahaan seperti peer-to-peer lending yang berat misalkan di pinjaman online ini, mereka terus mengembangkan sistem keamanannya bukan, di mana juga sistem peer-to-peer lending ini juga bekerja sama atau terafiliasi diawasi oleh OJK, sehingga kami rasa ini tidak akan seburuk itu terjadi di dunia pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Maka ini tidak juga eksklusif di sisi mereka. Lalu yang kedua juga mereka mengatakan bahwasanya dengan adanya pinjaman online ini sering terjadinya error sistem yang akan mungkin sering terjadi pada status quo yang akan terjadi di masa depan ataupun saat ini. Namun hal ini tidak akan eksklusif karena kenapa? Karena pastinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peer-to-peer lending ini juga mempunyai mekanisme yang jelas bagaimana misalkan sistem pengembalian ataupun misalkan sistem pengaduan yang jelas layaknya seperti adanya customer service dan sebagainya. Sehingga juga kami yakin seiring dengan perkembangannya zaman, sistem-sistem ini juga akan terus meningkat dan ini tidak akan eksklusif di sisi mereka Dewan Bidang Terhormat. Maka dari itu segala keraguan-keraguan yang disampaikan oleh pihak pemerintah itu tidak eksklusif dan juga mereka juga tidak memiliki urgensi yang jelas kenapa hal ini harus disesalkan ketika misalkan maraknya pinjaman online Indonesia. Lalu untuk itu mari kita masuk pada argumen yang akan saya bawakan dalam perdebatan pada hari ini. Dua argumen yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah kenapa pinjaman online akan tetap aman untuk melindungi konsumen, dan yang kedua adalah mengapa secara komparatif justifikasi kami akan lebih benefit. Oke, kita masuk pada argumen yang pertama, kenapa pinjaman online tetap akan aman dan melindungi konsumen. Tiga analisis yang akan saya sampaikan pada perdebatan hari ini. Pertama, pinjaman online itu terafiliasi dengan OJK. Fintech-fintech yang bergerak di bidang pinjaman online secara prinsip memiliki prosedur yang telah diawasi oleh OJK, misalkan seperti SOP-nya, mulai dari keamanan, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya, itu sudah diawasi dan dijamin oleh OJK. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran misalkan seperti sistem keamanan yang bisa diretas ataupun misalkan yang dapat merugikan pengguna itu sendiri, itu sudah tidak dapat diperdebatkan lagi karena kenapa? Karena dalam dunia kami hal ini sudah dijamin oleh OJK dan juga pastinya setiap perusahaan juga pasti meningkatkan untuk sistem keamanannya. Lalu yang kedua, sistem security saat ini terus berkembang. Dewan Juri yang terhormat, dunia teknologi terus berkembang. Hal-hal misalkan seperti adanya error, itu juga merupakan hal yang normal, tidak hanya terjadi pada dunia tech saja. Misalkan kita bisa lihat ketika kita meminjam uang di bank konvensional, itu juga bisa rentan terjadinya adanya error dari manusia itu sendiri, bukan? Sehingga hal ini tidak bisa diperdebatkan, misalkan adanya sering terjadinya error dan sebagainya. Lalu saat ini juga kita tahu bahwasanya perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending juga berlomba-lomba untuk bisa menciptakan ataupun meningkatkan security-nya yang aman untuk bisa memenangkan pasar itu sendiri. Lalu yang ketiga, kami yakin sosialisasi dan edukasi tentang pinjaman online juga akan terus meningkat di hari-hari ataupun di masa depan itu sendiri. Kita tahu bahwasanya saat ini sosialisasi yang diberikan berbagai instansi, baik itu OJK atau perusahaan-perusahaan itu sendiri ataupun misalkan berbagai pihak lain, itu sudah sangat signifikan untuk bisa memberikan pemahaman-pemahaman bagi masyarakat itu sendiri.
Dengan hal ini tentunya masyarakat juga akan semakin aware bukan, di mana masyarakat bisa memilih dengan kritis sebenarnya produk atau servis layanan apa yang dapat membantu mereka eh, untuk bisa mereka aman dalam meminjam uang itu sendiri bukan. Lalu juga dengan adanya misalkan konten-konten yang bertebaran di sosial media tentang pinjaman online ataupun misalkan workshop dan webinar yang memberikan sosialisasi juga sudah banyak, sehingga hal ini juga akan tetap memberikan tindakan preventif pencegahan untuk bisa masyarakat lebih aware dalam meminjam pinjaman online ini, yang mana pinjaman online yang lebih aman yang telah terdaftar di OJK itu sendiri. Lalu yang kedua, mengapa secara komparatif justifikasi kami ini lebih benefit? Pertama, melalui pinjaman online ini adalah aksesibel bagi setiap orang. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi saat ini juga memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengakses berbagai layanan, salah satunya misalkan peer-to-peer lending ini. Di mana misalkan orang-orang tidak perlu untuk mengantri untuk meminjam online, misalkan harus datang ke bank atau koperasi. Hal ini tidak akan terjadi karena kenapa? Karena dengan penggunaan teknologi hal ini lebih aksesibel, dan juga kita tahu bahwasannya tidak semua daerah misalkan memiliki bank yang memadai ataupun misalkan koperasi yang memadai, sehingga ini tidak aksesibel ketika misalkan mereka mengatakan mereka memiliki opsi seperti adanya bank konvensional ataupun misalkan koperasi pinjam itu dan lain sebagainya. Lalu juga yang kedua adalah dengan adanya pinjaman online ini, sistem yang digunakan juga lebih mudah. Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwasannya pinjaman uang yang ada di bank ataupun koperasi juga memiliki birokrasi yang terlalu menyusahkan bagi pengguna itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga misalkan harus mengisi formulir-formulir yang berlembar-lembar ataupun misalkan persetujuan dari berbagai pihak lain, justru ini juga sangat menyusahkan dari pihak mereka, sehingga dengan adanya pinjaman online ini di sisi kami ini lebih benefit karena dengan adanya sistem alur yang dibuat setelah mungkin ini akan lebih memudahkan masyarakat eh, ke karena adanya bantuan dari adanya teknologi itu sendiri. Maka dari itu kami bangga sebagai pihak oposisi. Terima kasih.